Haki, hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia, yang mana memiliki manfaat ekonomi. Hak ini bisa disebut sebagai hak yang eksklusif karena hanya diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta terkait. Melalui hak ini, orang lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta milik orang lain tanpa izin dari penciptanya. Dari pengertian tersebut, ditarik kesimpulan jika objek haki adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia. Macam-macam haki. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Contoh, buku, pamflet, hasil karya tulis, alat peraga, lagu atau musik, drama atau drama musikal, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, dan lain-lain. 2. Hak kekayaan industri. Ada beberapa jenis hak kekayaan industri, yaitu hak paten, hak atas merek, desain industri, dan indikasi geografis. Secara sederhana, perbedaan antara paten, merek, dan desain industri dapat diilustrasikan dengan produk jam tangan. Merek jam tangan misalkan Rolex, hanya pemilik hak merek Rolex lah yang diizinkan untuk melabeli produknya dengan merek tersebut dan memberi statement bahwa produknya asli. Sementara hak paten adalah hak yang dapat dimiliki oleh seorang penemu atas temuan barunya di bidang teknologi. Misalnya, seorang penemu menemukan teknologi tertentu yang jika diaplikasikan pada sebuah jam, maka jam tersebut dapat menyala tanpa baterai. Seorang penemu yang mematenkan temuannya berhak secara eksklusif untuk menggunakan teknologi temuannya atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan teknologi temuannya tersebut. Sementara untuk desain industri, jika diilustrasikan dengan jam tangan adalah desain khas yang membedakan satu jam tertentu dengan jam lainnya. Contoh, desain skeleton, sport, atau klasik yang dimiliki dan menjadi signatur oleh merek jam tersebut. Sementara maksud dari indikasi geografis adalah suatu tanda yang merujuk asal suatu produk. Klasifikasi indikasi geografis dirasa perlu karena faktor geografis juga dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu terhadap suatu produk. Indikasi geografis ini dapat dimunculkan dalam label atau stiker pada kemasan produk. Prinsip-prinsip haki yaitu ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang ada dalam haki yaitu adanya hak yang bersifat ekonomi yang dapat didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan hak atas karyanya tersebut, sehingga dapat dipergunakan secara ekonomis dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Hak keadilan. Prinsip haki yang kedua adalah keadilan. Adanya peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual memberikan suatu keadilan berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik memiliki hak penuh atas penggunaan hasil karyanya. Kebudayaan. Prinsip ketiga adalah kebudayaan. Adanya perlindungan negara pada haki bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta menghadirkan keuntungan bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Sosial. Prinsip sosial di mana negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antar kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Fungsi haki. Fungsi haki sebagai sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan yang dibuat. Sifat hukum haki ada dua, yaitu 1. Haki mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. 2. Haki mempunyai sifat eksklusif dan mutlak. Sumber-sumber hukum haki di Indonesia ada 6, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri. 6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Manfaat haki terbagi menjadi 4, yaitu aset perusahaan, mendukung pengembangan usaha, pencegah persaingan usaha tidak sehat dan peningkat daya saing, serta pemacu inovasi atau kreativitas. Perangkat lunak dan lisensi. Lisensi adalah pemberian izin atas pemakaian sesuatu perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut, yang terdapat di dalam Undang-Undang HC Pasal 2 Ayat 2, yang bunyinya pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jenis-jenis lisensi di sini terbagi menjadi 7, yaitu 1. Lisensi komersial. Lisensi ini biasanya dijumpai pada perangkat lunak, contohnya Microsoft, Lotus, Oracle, dan sebagainya. Lisensi ini dibuat untuk kepentingan komersial sehingga pemakai yang ingin menggunakan harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Yang kedua, lisensi trial software. Jenis lisensi ini biasanya ditemui pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan ke masyarakat. Perangkat lunak versi demonya biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu. Contohnya, program Adobe Photoshop CS Trial Version 34 Days atau IDM Trial for 34 Days dan sebagainya. Yang ketiga, lisensi non-commercial use. Lisensi ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Lisensi ini sifatnya tidak komersial tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Contohnya program Star Office yang dapat berjalan di bawah sistem operasi Linux dan Windows sekaligus. Yang keempat, lisensi shareware. Lisensi ini mengizinkan pemakaian untuk menggunakan menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak ciptanya. Lisensi ini biasanya ditemui pada perangkat lunak perusahaan kecil, contohnya WinZip, Pinsoft Pro, ACDC, dan sebagainya. Yang kelima, lisensi freeware. Lisensi ini biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya plugin PowerPoint atau Adobe Photoshop. Yang keenam, lisensi royalty free binaries. Lisensi ini serupa dengan freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri. Yang terakhir, lisensi open source. Lisensi ini yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, serta meningkatkan kinerja perangkat lunak. Contohnya Linux, SendMail, Apache, serta FreeBSD dan sebagainya.